Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang berdiri sekitar tahun 1293 hingga 1500 Masehi. Kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya atau Dyah Wijaya dengan kekuasaan hampir mencakup seluruh Nusantara dan berpusat di Jawa Timur. Sejarah berdirinya Kerajaan Majapahit diawali dengan runtuhnya Kerajaan Singasari. Ketika Kerajaan Singasari diserang oleh Jayakatwang, Adipati Kediri, Raden Wijaya berhasil melarikan diri ke Pulau Madura. Di Pulau Madura, Raden Wijaya meminta bantuan kepada Bupati Madura yang bernama Arya Wiraraja. Dengan bantuan Arya Wiraraja, Raden Wijaya kemudian kembali ke Singasari dan mengaku ingin mengabdi atau mengabdikan diri kepada Jayakatwang. Jayakatwang kemudian menyambutnya dengan senang hati dan memberikan Raden Wijaya sebuah wilayah untuk dijadikan pedesaan. Wilayah itu ternyata sebuah hutan yang bernama Hutan Tarik. Untuk menjadikan pedesaan, Raden Wijaya kemudian membabat Hutan Tarik. Saat itulah dirinya menemukan buah maja yang terlihat sangat ranum, tetapi rasanya sangat pahit. Berdasarkan pengalaman itulah, pedesaan yang dibuat oleh Raden Wijaya diberi nama Majapahit. Ketika Kublai Khan, penguasa dinasti Yuan di Tiongkok, menghancurkan Jayakatwang, Raden Wijaya bersiap melakukan penyerangan atas bantuan Arya Wiraraja. Raden Wijaya berhasil memukul mundur bala tentara Tiongkok dari Nusantara. Setelah itu, Raden Wijaya diangkat sebagai raja pertama dari kerajaan Majapahit dengan gelar Kertarajasa Jayawardhana. Raden Wijaya, pendiri kerajaan Majapahit, merupakan anak Lembu Tal atau cucu Mahesa Campaka. Raden Wijaya memperistri 4 putri Kertanegara, yaitu Tribhuwana, Gayatri, Narendra Duhita, dan Prajna Paramita. Dari Tribhuwana, ia mempunyai seorang putra mahkota bernama Jayanegara. Adapun dari Gayatri, mendapatkan 2 putri, yaitu Tribhuwana Tunggadewi dan Raja Dewi. Sementara pengikut-pengikutnya yang setia dan berjasa dalam mendirikan kerajaan Majapahit diangkat menjadi pejabat tinggi dalam pemerintahannya. Akan tetapi, di antara pengikut-pengikut tersebut ada yang tidak puas sehingga timbullah beberapa pemberontakan seperti pemberontakan Ranggalawe. Setelah Raden Wijaya wafat pada tahun 1309 Masehi, pemerintahan jatuh kepada putra mahkota yaitu Jayanegara atau Kalagemet. Jayanegara merupakan raja yang lemah sehingga pada masa kekuasaannya sering terjadi pemberontakan, di antaranya pemberontakan Ranggalawe dari Tuban, pemberontakan Sora, pemberontakan Nambi, dan yang terbesar adalah pemberontakan Kuti, sehingga saat itu Jayanegara atau Kalagemet sempat mengungsi ke daerah Bedander. Pada tahun 1319 Masehi, pemberontakan tersebut dapat diatasi berkat jasa dari Gajah Mada yang saat itu masih menjabat sebagai kepala pengawal dari pasukan pengawal raja atau Bayangkara. Berkat siasatnya yang berhasil, Gajah Mada kemudian diangkat menjadi patih oleh Raja Jayanegara. Raja Jayanegara wafat pada tahun 1329. Pada tahun 1328 Masehi karena dibunuh oleh tabib yaitu Tabib Tanja. Maka berakhirlah era pemerintahan dari Jayanegara atau Kalagemet. Setelah Jayanegara wafat, tidak meninggalkan putra. Oleh karena itu, kekuasaannya digantikan oleh adiknya, Bre Kahuripan, dengan gelar Tribhuwana Tunggadewi Jayawisnuwardhani. Tribhuwana Tunggadewi memerintah bersama suaminya, Bre Singasari, dan dibantu oleh Pati Gajah Mada. Dalam kitab Negara Kertagama tertulis bahwa pada periode ini terjadi pemberontakan Sadeng dan Keta
pada tahun 1331 Masehi. Dua pemberontakan tersebut mampu dipadamkan oleh Gajah Mada, dan atas jasanya tersebut ia diangkat menjadi Mahapati. Dan pada saat pelantikannya menjadi Mahapati, Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa. Setelah Tribhuwana Tunggadewi mengundurkan diri, pemerintahan jatuh ke tangan putranya, yaitu Hayam Wuruk yang bergelar Sri Raja Sanagara. Hayam Wuruk adalah raja terbesar dalam sejarah kerajaan Majapahit yang memerintah didampingi oleh Mahapati Gajah Mada. Pada periode ini, Majapahit mencapai puncak kejayaannya, dan Sumpah Palapa yang diucapkan Gajah Mada pun terwujud. Kekuasaan kerajaan Majapahit meliputi seluruh kepulauan Nusantara, ditambah Temasik atau Singapura dan Semenanjung Melayu. Pengarahnya juga bahkan sampai ke Filipina Selatan, Thailand atau Champa, dan Indochina. Dalam bidang ekonomi, Majapahit menjadi pusat perniagaan di Asia Tenggara dengan komoditas ekspor terdiri dari lada, garam, dan kain. Sedangkan mata uangnya terbuat dari campuran perak, timah putih, timah hitam, dan tembaga. Selain itu, Majapahit mempunyai armada angkatan laut yang sangat tangguh di bawah pimpinan Empu Nala. Selama pemerintahan Hayam Wuruk terjadi 3 peristiwa penting, yaitu peristiwa Bubat pada tahun 1357 Masehi. Raja Hayam Wuruk melakukan perjalanan ke tempat-tempat leluhurnya seperti napak tilas ke beberapa situs seperti Candi Jago, Candi Kidal, Candi Singasari, Candi Panataran, dan lain sebagainya. Dan juga melakukan krada yang diadakan untuk memperingati wafatnya Raja Padmi pada tahun 1362 Masehi. Setelah Hayam Wuruk meninggal dunia dan hanya meninggalkan seorang putri, yaitu Kusumawardhani, yang kemudian memerintah bersama suaminya Kramawardhana yang masih sepupunya. Pada tahun 1401 timbul perang saudara di antara Wikramawardhana dan B. Wirabumi yang merasa lebih berhak atas tahta Majapahit. Dalam peristiwa tersebut dikenal sebagai Perang Parekrek tersebut, B. Wirabumi gugur. Sementara Wikramawardhana wafat pada tahun 1429 Masehi, dan sejak saat itulah Majapahit menjadi kerajaan kecil karena daerahnya banyak yang melepaskan diri. Setelah Wikramawardhana mengalahkan B. Wirabumi di Perang Parekrek yang memboyong putri B. Wirabumi untuk dijadikan selir, dari selir tersebut lahirlah 3 orang anak, Bri Tumapel, Dwi Suhita, dan Kertawijaya. Ketika Raja Wikramawardhana meninggal tahun 1349, Dewi Suhita naik tahta menggantikan sebagai Raja Majapahit. Tidak ada peristiwa penting atau prestasi Dewi Suhita selama masa pemerintahannya selain disebutkan bahwa Majapahit pernah mengalami bencana kelaparan. Dewi Suhita meninggal pada tahun 1369 Masehi. Adik Dewi Suhita yang bernama Kertawijaya menggantikan posisi kakaknya yang meninggal pada tahun 1369 Saka. Juga tidak ditemukan banyak catatan pada masa pemerintahannya kecuali tentang sering terjadinya bencana alam, gempa bumi, dan gunung meletus. Pada awal pemerintahannya, Kertawijaya mengeluarkan prasasti yang dinamakan Waringin Pitu. Dari prasasti ini kita dapat mengetahui sistem pemerintahan kerajaan, pejabat menteri, pemimpin rohani, dan wilayah-wilayah kerajaan bawahannya dari kerajaan Majapahit beserta penguasanya. Pada tahun 1451 Masehi, Raja Sawardhana menjabat sebagai Raja Majapahit menggantikan Kertawijaya. Setelah kematiannya, disebutkan bahwa di kerajaan Majapahit terjadi kekosongan pemerintahan hingga 3 tahun lamanya.
Raja ini sebelumnya adalah raja bawahan dari Wengker atau Bre Wengker, sesuai dengan yang tertulis di dalam Prasasti Waringin Pitu. Pejabat Bre Wengker adalah Giri Sawardana Dia Surya Wikrama. Pengangkatan Suraprabawana atau Bre Pandan Salas ini didapat dari prasasti yang ditemukan di selatan Bojonegoro yang bernama Prasasti Tamintihan. Berita tentang raja-raja Majapahit akhirnya tidak layak atau tidak banyak diketahui. Ada peristiwa seseorang raja yang meninggalkan istana Majapahit pada tahun 1390 Saka, dan ini gelapnya data mengenai Raja Majapahit setelah tahun 1400-an Saka mulai terkuak dengan ditemukannya prasasti Petak. Prasasti ini menceritakan tentang seorang raja yang bertahta pada tahun 1458 Masehi. Dari prasasti lain bernama Prasasti Jiu dapat diketahui bahwa wilayah Majapahit atau Wilwatikta mencakup Jenggala dan Kediri. Catatan seorang pelaut Portugis bernama Tom Pires dalam bukunya yang berjudul Sumo Oriental memberikan informasi tentang pemerintahan Majapahit yang dipegang oleh Bre Mataram, kemudian dilanjutkan oleh Batara Frokjaya atau Batara Wijaya atau Brawijaya. Setelah perang di Majapahit yang berujung dengan kekalahan Bre Pandan Salas atau Suraprabawana, maka posisi istana Majapahit juga dipindah, tidak lagi berada di Trowulan, melainkan di Daha atau Kediri. Nama Rana Wijaya ini identik dengan Bre Kertabumi dan bergelar Brawijaya. Di dalam masyarakat ada cerita lisan tentang Raja Brawijaya V. Ini tidak tepat atau tidak sesuai dengan sumber sejarah primer karena penggunaan angka di belakang nama penguasa baru dimulai pada era Mataram, yaitu gelar Hamengkubuwono I dan seterusnya. Kemudian singgasana Brawijaya ke-6 digulingkan oleh Mahapatihnya sendiri, yaitu Patih Udara pada tahun 1498 Masehi. Akibat konflik inilah kerajaan Majapahit semakin menjadi lemah dan kian kehilangan legitimasi dari wilayah-wilayah taklukannya. Kerajaan Majapahit mulai mengalami kemunduran setelah wafatnya Gajah Mada dan Hayam Wuruk. Sejak saat itu, para penerusnya tidak ada yang cakap dalam mengelola luasnya kekuasaan Majapahit. Selain itu, terdapat beberapa faktor yang mendorong runtuhnya kerajaan Majapahit. Di antaranya, banyak wilayah taklukan yang melepaskan diri, terdapat konflik perebutan kekuasaan, meletusnya perang saudara atau perang Parekrek, dan semakin berkembangnya pengaruh Islam di tanah Jawa. Kekuasaan Majapahit benar-benar berakhir pada tahun 1527 Masehi setelah ditaklukkan oleh Kesultanan dari Demak, yaitu Sultan Trenggana. Sejak saat itulah wilayah yang tersisa dari Majapahit diambil oleh Kesultanan Demak. Demikianlah kisah dari jejak raja-raja Majapahit dari awal berdirinya sampai dengan runtuhnya kerajaan Majapahit. Sampai jumpa di bahasan berikutnya.